Standar benar ya, ada standar kompetensi lulusan atau 4 standar itu kalau di akademik ya. Di kami di pengawas ada 4 itu yang harus kita pantau di madrasah. Harus kami pantau di madrasah 4 standar tadi secara akademik. Bagaimana keterlaksanaan 4 standar tersebut yang dilakukan oleh madrasah binaannya itu juga ada instrumennya itu akademik. Sehingga supervisi pembelajaran itu merupakan bagian dari supervisi akademik. Bagian saja, karena hanya yang ini kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional. Profesional itu meliputi substansi materi, tema guru kelas. Kalau di agama ya tema KIKD, yaitu substansi materi. Sedangkan pedagogis ya tadi itu meliputi perencanaan. Ada 5 hal itu di pedagogis yang ada dalam yang melekat di tupoksi kepala madrasah. Ini ya review saja lah. Sama PPT-nya sama PPT. Hanya sekarang sudah ada muncul draft yang baru KMA nomor 64 2021 yang kemarin disosialisasikan, tapi sama. Setelah saya baca, ini juga saya bawa PPT-nya yang KMA sama, nanti banyak samanya, banyak irisannya, tidak ada yang beda. Hanya kita beruntung karena kita madrasah atau Kementerian Agama ada proyek ini sehingga secara masif ada kegiatan ini. Kalau di teman kita, di guru-guru di sekolah-sekolah umum tidak ada ya. Acuannya ya hanya 8 standar Islam pendidikan saja acuannya. Nah kita ini alhamdulillah ada. Nah jangan nanti seharusnya guru mereka semangat karena sudah ada acuannya, sudah ada regulasinya, sudah ada kitabnya, sudah ada pedomannya dalam melaksanakan supervisi. Yang kemarin kita masih menafsirkan, tafsirnya berbeda-beda. Sama ketika saya verifikasi dalam akreditasi itu sama. Kepala madrasah maupun kepala sekolah ketika menafsirkan untuk membuat program kerja untuk supervisi itu berbeda-beda, nggak ada yang sama. Sama juga ketika saya membimbing kepala madrasah untuk menyusun program kerja, sama, ada yang pakai buku saja, ada yang membuat jadwal saja. Itu semuanya juga rencana, jadwal itu rencana supervisi. Nah yang baik adalah ya sudah, nanti di sini sudah ada. Saya ini kan tugasnya tadi Bu Nur menyampaikan tentang program ya. Program supervisi sudah ada di sini. Program supervisi ada di sini. Ini langsung baca, nanti kemudian bisa diskusi mana programnya. Modulnya juga saya sudah dikasih Bu Fitri, sama itu modul yang dikasih Bu Fitri, mohon banyak pendapat, belum putusan itu pendapat kutipan dari buku-buku belum diputuskan. Kalau ini sudah operasional, kalau peradilan ini sudah operasional, kalau KMA sudah operasional. Yang modul itu masih membingungkan kepala, itu tidak praktis, itu harus diputuskan. Ini yang dipakai gitu aja. Itu buku untuk kuliah modul itu. Nah, juknis kan harusnya sudah operasional. Kita akan langsung ke program ya. Ini. Jadi tentang supervisi konsepnya sudah tahu. Ini juga sudah disampaikan kemarin maksudnya. Hanya kemudian ini harus dituangkan dalam bentuk rencana. Dituangkan dalam bentuk rencana oleh kepala madrasah. Yang namanya latar belakang itu dari pendahuluan. Jadi sebelum pendahuluan tentu ada bagian awal. Bagian awal kan ada skripsi, ada tesis yang udah S2.
sama seperti itu. Bagian awal ada cover. Kemudian yang kedua adalah lembar pengesahan. Nah itu yang penting. Sebuah program itu disahkan kalau pengawas yang mengesahkan, ketua pejabat saya yang mengesahkan seolah-olah itu cuma saya. Ya, Pak Kepala Kantor mengetahui saja yang mengesahkan ketua pejabat. Nek guru yang mengesahkan kepala sendiri, nanti yang mengetahui pengawasnya gitu. Jadi jangan buat program disahkan sendiri, diketahui oleh pengawas dapinya nanti. Lembar kedua nanti ada, sudah saya buatkan tadi malam sistematikanya, mengambil dari sini biar nanti ada kesamaan, tidak membuat sendiri-sendiri atau menafsirkan sendiri-sendiri nanti. Setelah pemesan berarti ada nanti kata pengantar. Kata pengantar tidak harus sama, jangan sakar PDW boleh, karena kata pengantar itu adalah pribadi, sifatnya pribadi, jangan sama. Nek sama berarti gawe paste. Mengantarkan kita mau mensupervisi antarnya itu. Sebelum ini ya, berarti sebelum ini. Setelah kata pengantar baru daftar isi. Setelah daftar isi nggak usah pakai abstrak, karena bukan laporan. Langsung nanti bab 1 lah, ini bab 1 berarti nanti bab 1 latar belakang. A latar belakang, B tujuan, manfaat, kemudian ruang lingkup, kemudian teknik supervisi, kemudian jadwal supervisi. Ini bab 1 pendahuluan. Baru pendahuluan. Kemudian isi dari latar belakang apa? Ya seperti kalau ini isi latar belakangnya. Dalam latar belakang diisi alasan utama perlunya supervisi akademik dilaksanakan oleh para kepala madrasah. Nah ini mestinya nanti mengutip tadi dari Dirjen Kemdis dari KMA tentang supervisi itu apa, dikutipkan dari sini kopi kemudian diuraikan. Itu tugas nanti, berarti tugas kelompok atau tugas pribadi loh. Yang mempertahankan siapa ya. Alasan didasari peraturan dan teori tentang ya. Ini didasari dari regulasi tadi. Regulasinya pertama tadi ada KMA 58, KMA 24, kemudian per Dirjen Perbis 600 ya. Yang terakhir dipakai kemarin kita sosialisasi, yang KMA terakhir nomor 624 2021. Itu tentang solusi kutipkan dari itu tidak bahas sendiri. Karena pembelajaran itu tanpa disupervisi tidak ada yang menjaga, yang mengontrol tidak ada. Apakah pembelajarannya itu masih asal-asalan atau sudah bermutu, itu belum tahu. Dengan supervisi maka kemudian namanya sebagai salah satu penjaminan mutu dalam pembelajaran. Madrasah sebagai salah satu penjaminan mutu dalam pembelajaran secara internal. Nanti secara eksternal siapa? Dari ban. Ban kan kalau akreditasi pasti akan mengontrol 2 orang guru yang dikontrol itu. 2 asesor itu akan mengontrol 2 orang guru ketika pembelajaran di kelas. Itu eksternal. Internalnya berarti kepala madrasah didampingi oleh pengawas. Nah itu mendampingi aja. Kalau dalam hal supervisi pembelajaran, pengawas mendampingi kepala madrasah. Sudah melaksanakan supervisi belum ditakoni pasti. Kalau pengawas madrasah datang menanyakan kepada kepala madrasah, sudah melaksanakan supervisi berapa guru, jadwalnya mana, instalnya mana, analisisnya mana, tindak lanjutnya mana. Nah itu mesti seperti itu, karena sebagai pendamping dalam rangka penjaminan mutu tadi, dalam rangka penjaminan mutu secara internal. Latar belakang ini yang kemudian merujuk tadi goalnya adalah untuk penjaminan mutu pembelajaran di madrasah, penjaminan di madrasah kita masing-masing. Goal terakhir adalah itu penjaminan mutu di latar belakang itu ya. Kemudian di tujuan diarahkan untuk mengetahui kompetensi guru dalam berbagai kompetensi bantuan yang diperlukan
yang diberikan. Utamanya tujuan itu adalah dalam pembelajaran itu kompetensi pedagogis. Yang pertama, yang kedua kompetensi profesional. Pedagogis ada 5 tadi yang dengan sudah melaksanakan, karena kepala madrasah dari guru sudah melaksanakan, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melaksanakan evaluasi pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, dan menindaklanjuti hasil hasil analisis pembelajaran. 5 hal itu namanya pedagogis, harus dimiliki, wajib dimiliki oleh setiap guru. Kepala madrasah kan mantan guru, guru kok, bukan mantan, bukan mantan. Kepala madrasah guru, ya edukasi tambahan sebagai kepala madrasah. Jadi juga sama, memiliki, harus mengetahui tentang pedagogis itu. Di samping itu juga harus menguasai profesionalisme, kompetensi profesionalisme, yaitu adalah substansi tadi, substansi materi sesuai dengan latar belakang pendidikan, latar belakang mata pelajaran. Yang guru agama berarti ya kompetensinya profesionalnya guru agama, yang guru kelas berarti tema-tema yang ada di grup kelas. Itu harus dikuasai oleh guru, dan kepala madrasah harus tahu, harus mengetahui lebih dulu. Tujuannya itu tadi, 2 kompetensi harus terukur, harus diukur, harus dijamin mutunya dalam proses pembelajaran di madrasah pendidikan masing-masing. Baik, manfaatnya dan juga aspek kelebihan atau kekuatan kelemahan ya, tentang kelemahan dalam penerimaan, pelaksanaan dan penilaian. Manfaatnya akan diketahui nanti. Kalau diketahui kekuatan kelemahan guru di kompetensi pedagogis itu dan di kompetensi profesional itu, maka nanti akan ada tindak lanjut. Setelah dianalisis akan ada tindak lanjut. Kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kelebihannya bisa dimanfaatkan untuk bisa di-sharingkan ya, untuk bisa disaringkan dengan teman-teman guru yang lain. Kekurangannya bisa ditindaklanjuti nanti. Ruang itu berisi aspek yang akan disupervisi. Kepala madrasah terhadap guru yang meliputi administrasi. Nek di port dulu ada namanya supervisi administrasi perencanaan pembelajaran. Nah, ada 4 instrumen di modul: supervisi administrasi perencanaan pembelajaran, mulai kuota, silabus, RPP, daftar hadir, KKM, dan seterusnya. Itu administrasi. Aspek perencanaan, ya perencanaannya dari RPP, goalnya RPP goalnya dari semua administrasi tadi, silabus, kemudian RPP yang paling pokok. Kemudian implementasi atau pelaksanaan pembelajarannya dan penilaian pembelajaran. Kurang lebih yang disupervisi. Ini juga sudah, kita hanya mengingatkan saja. Boleh individu, boleh kelompok. Tekniknya ini jadwalnya juga sama ya. Itu sudah nih, yang mau ini penjaminan mutu. Supervisi itu untuk penjaminan mutu. Penjaminan mutu. Proses pendampingan guru sebagai instrumen dalam peringatan mutu dan dapat mengembangkan budaya mutu. Budaya mutu diperlukan agar layanan pembelajaran dapat terjaga kualitasnya, sehingga menghasilkan output pembelajaran yang diharapkan. Ini sekarang mengarah pada pencapaian kompetensi abad 21. Ini sekarang karena sudah sejak 2018 ya. Kalau di Permendikbud itu sejak 2016 di kita di Kemenang itu dikuatkan regulasinya dengan Perdirjen Pendis namanya. Perdirjen Pendis nomor 5161 sampai 6154 itu tentang pengembangan silabus, RPP, kemudian termasuk pembelajaran abad 21.
di sana sudah ada sejak 2018. Tadi di landasan hukum di atas sudah ada. Apabila satu yang Bapak. Kemudian untuk perbaikan mutu, menentukan langkah-langkah perbaikan cara berkesinambungan, yang PKP itu namanya sekarang, sehingga pembelajaran betul dapat terwujud. Ya. Jadi yang masih lemah nanti maka ada tindak lanjut melalui kegiatan PKP. Analisis dan analisisnya di modul sudah ada, alhamdulillah. Nanti kita buka modul jenengan sudah dilihat ya. Ada di LK saya lihat dan tindak lanjutnya ini. Nah, sampai di sini ini beda sesuainya dengan yang di modul. Sampai di sini, monggo penonton dengan ketika sudah melaksanakan seperti apa, jujur aja nggak apa-apa, nanti biar kita bisa berdiskusi di Brunosari sudah seperti apa, selebihnya apakah sudah pernah atau belum pernah, atau jujur aja. di kali seperti apa, pasar jalan ini, di Cepedak seperti apa, di Bojangaru seperti apa, di Durdi kali atau Dur seperti apa. Ya, di terus seperti apa, mulai nanti Wareng seperti apa? di Wareng juga seperti apa. Ya, ini seperti si orang tapi cukup didongani. Ya, monggo. Harus Brunosari sih ya Pak. Ini menek pendek dulu. Ada solusinya, biar ada solusinya. Itu Nah itu nih. Syuting Pak. Wah, pinter nih. Kalau siapa pun kenapa? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman di Brunosari khususnya. Jadi kaitannya dengan itu tadi adalah alat kontrol sejauh mana kita khususnya kepala madrasah untuk mengetahui proses KPM yang berlangsung di madrasah tersebut yang dilakukan oleh Dewan Guru. Akan tetapi dari program tersebut kita butuh kerja nyata Pak. Artinya semua itu bisa jalan. Ada pepatah, logika tidak bisa jalan tanpa logistik. Nah, ini contoh saja hari ini AKMI ya Pak. Dari pemerintah ada program AKMI, ada program ANPK. Tapi sebelumnya kok kenapa nggak difasilitasi mungkin saprasnya kaitannya dengan proses tersebut, karena kan tidak mudah ya. Untuk AKMI itu harus menyiapkan elektronik seperti laptop ataupun HP, belum lagi nanti wifi di Bruno nanti lancar atau tidak. Nah ini kan perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Tapi kayaknya itu, mohon maaf, pemerintah itu nggak mau tahu. Saya punya program ANPK, saya punya program AKMI, silakan dijalankan. Prosedurnya seperti ini. Akan tetapi daya dukungnya tidak difasilitasi, tidak disuplai. Bahkan tidak ada anggaran untuk ke situ. Dan yang ironisnya anggaran bos pun tidak 100%. Nah ini khususnya di Brunosari karena gurunya dari luar negeri semua. Mohon maaf kalau Bu Ika ya oke-oke aja dari luar negeri. Kalau Brunosari itu gurunya dari luar negeri semua dan kebetulan masih non semua. Jadi ini sangat kendala sekali Pak kalau dari segi materi.
Tapi alhamdulillah kita tetap bisa mengimbangi, kita bisa menjalankan program itu. Jadi kami mohon supaya disalurkan nanti dari Pak Tarjokan ada grup-grup. Pertanyaan yang terakhir, gimana? Ya, ini kan berkaitan erat ini Pak. Logistik. Logistik ya, logika tidak bisa berjalan tanpa logistik, jelas, tidak menafikan. Jadi menaukiti kemarin pertanyaannya Pak siapa itu ya, Pak Jono, kaitannya dengan bos afirmasi juga. Jadi, bagaimana kan Pak Haji Tarjo kan setidaknya tahulah kaitannya dengan bos afirmasi karena termasuk tim ya, kabupaten. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supervisinya dia ini bagaimana? Logistik intinya logistik. Logika tambah logistik lah jalan ya. Ditampung dulu, poinnya curhat. Belum mengalir pada supervisi karena saya ditugasi oleh Bu Ika dan kami untuk membedah supervisi. Bu, yang lain? Bruno masih boleh Bruno Bu? Masih Bruno. Bruno ini ada 8 MI. Bruno itu satu pengawas. Ya, Tambah panjang. Logistik. Curhat lagi ini. Berdiri Pak, berdiri aja Pak. Kita berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Langsung saja untuk MNU Kaliwungu terkait supervisi pembelajaran. Karena ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah mendapatkan sertifikasi, sehingga ya kita tetap melaksanakan supervisi. Adapun supervisi yang kami laksanakan belum sedetil apa yang ditampilkan di media tadi, karena tanpa pengantar, hanya jadwal pelaksanaan dan kadang-kadang jadwal pelaksanaan besok kita laksanakan supervisi. Jadi nggak manusiawi. Ya sebenarnya menurut kami manusiawi saja, karena seorang guru setiap saat ketika mau dievaluasi ataupun mau ditagih bagaimana kinerja mereka tetap harus siap. Dan setiap hari kan harus berangkat. Nah, maksud ditagih orang manusiawi, sanggup ora. Itu menurut kami. Sehingga kami telah melaksanakan supervisi. Namun yang ingin kami tanyakan, kami adalah meskipun kecil tapi ya ceritanya itu ASN dan golongannya belum cukup, sehingga untuk dalam melaksanakan tugas itu apakah diakui apa tidak, karena dulu katanya yang berhak mengikuti PPKM itu kan yang golongannya 3C ke atas, sedangkan kami belum. Nah itu nanti dalam kesehariannya itu janjane kanggo ora sih-asine apa kudu mulang 24 jam. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa hokoknya. Terbukti? Golongan 3B. Ini Bruno masalahnya Pitoro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja pertanyaannya cuma sedikit nih. Dari kami cuma menambahi dari kami adalah
Nah ini kaitannya dengan supervisi. Untuk kami yang kepala madrasah di swasta yang guru ini yang mensupervisi kami itu siapa? Kemudian kaitannya dengan PKG itu yang menandatangani itu siapa? Kepala madrasah. Ya. Hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak dari supervisinya di sini? Tentang supervisi. Untuk supervisi itu sementara kami fokuskan untuk yang guru sertifikasi. Nah, yang lainnya ya hanya sekedar mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab dari pertanyaan sudah supervisi apa belum itu kan pertanyaan. Ini melanjutkan mungkin kemarin yang sudah ditanyakan. Jawabannya sama bahwa istilahnya kami menyadari bahwa supervisi sangat penting dan sangat dibutuhkan. Cuma memang saya secara resmi bahwa secara formal itu memang belum Pak, belum. Karena yang pertama dari pengetahuan saya juga belum. Kemudian untuk apa nih peralatannya untuk supervisi atau istilah instrumennya juga kami belum paham. Pernah diberi oleh DP5 itu kotak-kotak itu tapi saya nggak maksud. Tapi ini dengan mulai kemarin tuh saya maksud betul itu hal yang baru. Betul hal yang baru itu. Dan insya Allah nanti akan secara formal akan kami laksanakan. Bukan tidak pernah supervisi. Itu kami yaitu seperti supervisi saya malah setiap hari. Bahkan kami pagi itu buka pintu dulu. Kadang malah menyapu dulu. Karena nggak ada penjaga dan sebagainya, nggak ada itu deh. Ya enggak. Jadi datang melihat mana yang belum disapu. Nanti kalau ada anak ya sapu, kalau nggak ada saya sendiri nyapu. Buka pintu juga itu sekaligus adalah supervisi kebersihan. Nah, untuk pembelajaran memang kami secara resmi belum pernah nunggoni atau bagaimana atau mentolongi tidak, tapi kami juga nguping kadang yang ngintip dan nguping dan ngintip saya memang sambil bawa sapu juga. Jadi saya ya memang betul-betul karo nyapu karo nguruake. Dan itu ternyata kami juga kadang menemukan ada guru bukan waktu ketika mulai itu bocah rame banget. Bocah rame gurune tolong-tolong. Jadi bocah rame gurune tolong-tolong. Wah, geger suara karo-karo. Nah, itu kadang kalau ada penemuan seperti itu kalau ya mungkin sebulan sekali atau ya kalau ada kesempatan kumpul kita bahas. Itu saja mungkin. Jadi secara formal saya akui secara formal belum. Ya. Dan dari apa yang kami dapatkan kemarin dan hari ini saya sudah ada gambaran, mudah-mudahan bisa ada tambahan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sertifikasi berapa Pak? Kalian sana? Yang sertifikasi berapa sana? Sertifikasi semua 5. Perlu supervisi kan? Pak Edi berapa? 1. Kepala enggak? Sama guru saya. Oh, enak ya. Saya 5 dengan saya. BKASN. Ya. Terima kasih. Jadi gambaran dari Bruno ini, Bruno dan Brengkol. Ya. Sehingga betapa pentingnya kegiatan PKB ini ya, PKB pengawas, karena di KKN belum pernah dibahas itu. KKN Kabupaten.
Nah itu nah, rapat KKN bahas duit roh, anggaran, PAT, PAS. Orang tahu menghadirkan pengawas untuk mengisi bagaimana supervisi akademik itu. Nah, bukan salah saya itu, salah KKN itu. Memang sekarang diperbolehkan satu kabupaten itu 2 karena kalau 1 kelebihan ternyata. Tapi pembagiannya ini juga nggak hasil Pak. Di kita hanya 19, di sebelah itu 29. Ya enggak, nanti itu rambutan aja itu. Kalau pembagian gue kalau aja nggak apa-apa. Ya. Yang pertama Pak Hamdan. Jadi ini memang berbeda. Jadi undang-undang di Indonesia dan undang-undang di luar Indonesia untuk pendirian sekolah dan madrasah berbeda. Kita lebih di negara kita lebih mudah untuk memberikan izin pendirian sekolah dan madrasah, lebih mudah. Karena kalaupun misalnya belum memenuhi syarat, pasti dari kantor Kementerian Agama akan membantu biar dapat izin operasional. Kemarin tahun ini ya, kita akan memverifikasi 3 RA di Tegas, Tegalsari, di Cangkar Kidul, dan di Bener, Kecamatan Bener. Tapi desanya apa itu pucuk gunung itu, perbatasan dengan Salaman, Cisaban. Kebetulan saya yang verifikasi. Setelahnya kalau mau real jujur itu nggak bisa, itu izin keluar. Kalau izin operasional itu kalau jujur rekomendasinya nggak bisa dikeluarkan karena syaratnya belum memenuhi, tanahnya belum memenuhi syarat, gurunya belum memenuhi syarat. Nah, RAB-nya itu harus punya uang 25 juta. RA itu berdiri harus punya kas 25 juta dulu. Itu ada 25 juta, rekeningnya ada. Tapi kalau dicek kan nggak ada. Ada penjawaban. Itu sebetulnya sudah diketahui oleh verifikator. Tapi kemudian pejabat fungsi struktural pasti akan minta agar sang pengusul yayasan pengusul itu sanggup membuat surat pernyataan nanti akan melengkapi kekurangan. Itu sehingga sana Bruno juga membuat surat pernyataan akan melengkapi tanahnya. Nah, dalam kurun waktu berapa tahun? Di Cacapan juga sama. Usul mendirikan RA belum ada bangunannya, sekolahnya di mana? Sehingga harus membuat surat pernyataan per menteri. Tahun ini harus sudah membangun gedungnya minimal 1 ruang belajar. Surat pernyataan itulah yang kemudian dijadikan dasar, tidak kita lampirkan, tapi dijadikan dasar untuk kita memberikan rekomendasi agar dapat izin. Contoh MI, sekarang MI itu minimal 1000 berapa tanahnya, 1000 lebih lah, 1000 meter atau segi lebih syaratnya untuk bisa izin operasional. Harus punya rekening 25 juta, gurunya harus sudah ada minimal kepala. Kemudian guru kelasnya sudah ada. Kemudian sarana penunjang juga sudah ada. Lah pengadaan itu siapa? Pengadaan itu dari yayasan. Kalau itu sekolah yayasan, bukan dari pemerintah. Tunjangan sertifikasi itu tunjangan, bukan gaji ya. Sertifikasi itu tunjangan, bukan gaji. Yang gaji siapa? Yang gaji yayasan. Yang gaji yayasan, gaji pokoknya yayasan. Karena sertifikasi itu adalah tunjangan profesi. Karena guru sudah melaksanakan tugas dengan sangat baik, ya, memang baik. Kemudian pemerintah memberikan tunjangan itu kepada guru-guru yang memang sudah memenuhi syarat untuk tadi profesional tadi. Contohnya itu. Salpras juga sama Pak Hamdan. Salpras itu ketika verifikasi pendirian izin pertama harus terpenuhi syarat-syaratnya. Tadi tanah harus ada, ruang belajar harus ada. Kalau di tingkat MTS itu harus ada kepala TU-nya, sudah ada kepala TU-nya. Sudah TU-nya itu harus ada, bukan
bukan diadakan ya, harus ada. Bahkan kalau di negara-negara maju itu laboratorium itu harus ada dulu, komputer harus ada, lapangan sepak bola harus ada, masjid harus ada, musola tempat lab itu harus ada. Nah kita kan boleh MOU, sini kan nggak punya masjid, MPC itu punya siapa? Nah makanya itu bukan punya Amin, itu MOU namanya, itu boleh. Tapi negara-negara maju nggak boleh. Untuk menjaga mutu pelajaran, mutu pendidikan itu harus diadakan oleh penyelenggara. Lab itu ya harus diadakan oleh penyelenggara. Ya. Kalaupun kemudian karakteristiknya itu berbeda, karena madrasah kan berbeda. Yang negeri cuma 7%, yang swasta 93%. Berbeda dengan sana yang negeri 90%, yang swasta hanya 10%. Karakteristiknya berbeda. Sehingga kemudian ada perlakuan yang berbeda. Pemerintah, Kementerian Agama juga memberi ruang yang sama kepada madrasah. Malah negeri nggak boleh itu, soal pras itu. Ada aplikasinya sudah ya, sudah ada portalnya untuk khusus Salpras itu sudah ada. Ini ditentukan oleh pusat itu, sehingga yayasan lah yang bertanggung jawab ketika akreditasi, ketika izin operasional. Setelah izin operasional kemudian ada siswanya. Setelah ada kelas terakhir di mulus ada MTS 2. Sebelum akreditasi, injabnya sudah turun kemarin. Nanti akan diakreditasi setelah ada kelas 3-nya, kelas 9-nya ya, dan kelas 9-nya baru diakreditasi. Dan yang memenuhi syarat prasarana itu adalah yayasan. Karena sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan. Kalau negeri malah justru boleh sekarang. Negeri sini Bu, jangan boleh usul nanti cari tanah yang pinggir jalan, usul aja nanti. Sudah proyek sekarang sekolah negeri boleh beli tanah. Ya makanya boleh beli tanah sekarang kalau yang negeri. Nah dulu kan tidak ada pengadaan tanah itu tidak ada. Sekarang diperbolehkan. Setelah ada tanahnya nanti baru kemudian meminta bantuan Salpras. Contohnya di MTS Perembun sekarang, coba jalan kalau tidak ke ini tiap hari deh tiap hari Suaminya. Suami saya. Oh iya. Itu berarti sana dapat bantuan 20-an miliar. Jadi mengajukan maju untuk lab. Nah itu karena negeri diperbolehkan, negeri dicukupi. Tapi kalau yayasan Pak Hamdan, Mas Hamdan itu adalah Mas. yayasan. Ini menurut saya dulu, menurut saya di Bulus. Murid. Jadi yayasan itu seharusnya ketika ijabnya turun itu sudah terpenuhi Salprasnya, gurunya, kurikulumnya, uangnya yang untuk operasional dalam 1 tahun itu sudah ada. Karena belum ada bos ya, belum ada ijabnya, belum ada bosnya. Dan itu yayasannya LP Pak Arif. Nah itu makanya kita kan berbeda. Makanya kan tadi saya katakan kita itu berbeda. Kita negara kita berbeda dengan negara lain. Kita berbeda dengan negara maju. Kalau negara maju asesor atau BAN, colokannya BAN ya, Badan Akreditasi Nasional. BSNP itu, Badan Standar Nasional Pendidikan itu tidak toleran, artinya nggak ada MOU ya harus diadakan sendiri oleh sekolah, oleh madrasah. Lapangan bola harus diadakan, masjid ya harus diadakan untuk laboratorium, IPA juga harus diadakan sendiri kalau di negara-negara maju, sehingga jarang atau sulit untuk mendirikan madrasah di negara-negara maju. Sekolah di negara-negara maju. Nah kita tadi memang di BSNP-nya, bahkan sekarang BSNP sudah dibubarkan oleh Pak Nadiem. BSNP itu dibubarkan sekarang, nggak ada penjaminan Badan Standar Nasional itu tidak ada sekarang. Sekarang itu adanya Badan Standar Kurikulum.
masih perlu diganti kurikulum lebih sempit lah. Hanya satu dari sih kalau kurikulum itu. Nek kemarin standar 8 ya 8 standar. Sekarang diganti pada standar kurikulum nasional. Nah, membuat ini nggak tahu apakah nantinya, nggak tahu saya. Itu urusan yang gede-gede di sana. Saya kan hanya pelaksana di bawah saja. Pelaksana di bawah. Ya, terima kasih tadi Pak Sarjono sudah melakukan supervisi untuk teman-temanku yang bersertifikasi. Hanya instrumennya memang ini baru. Instrumennya kemarin dari pengawas ya. Kalau dari pengawas itu instrumennya dari Dirjen GTK, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Itu sudah kami bagi sama, semua pengawas sama itu. Semua pengawas sama. Hanya ada 3 instrumen itu: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan pembinaan pembelajaran. Tok itu yang dari Dirjen GTK, milik Kemdikbud. Dirjen GTK itu. Kita di Kemenak baru punya Direktur GTK baru saja 2 tahun kemarin. Ada Direktur GTK, Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan. Jadi beda. Kalau Dirjen itu Islam 1, nah Direktur itu Islam 2. Jadi di kita punya Direktur namanya Direktur GTK. Yang beri bantuan ini adalah Direktur GTK. Bantuan untuk PKB ini. Yang melaksanakan akad besok sama Direktur GTK. Yang rekrutmen ke calon kepala sekolah madrasah juga Direktur GTK. Yang ngurusi guru dan tenaga kependidikan itu adalah salah satu direktur. Ya. Dan nanti ini alhamdulillah berarti setelah adanya pelatihan ini paling tidak nanti Januari kan sudah semester 2. Sudah punya program kerja tadi. Program kerja tadi itu. Dibuat program kerjanya. Yang termasuk instrumennya ada 4 sekarang ya. 4. Dan ada instrumen tindak lanjut. Ada instrumen untuk tindak lanjut yang kemudian harus dibuat program tindak lanjut. Nah, nanti program tindak lanjut kita bahas di pelatihan ini yang jelas nanti. Juga sama Pak Eri, supervisinya kalau kepala madrasah. Jadi yang dikatakan Pak Sarjono tadi, kalau golongan 3B itu kalau PNS boleh, tapi namanya bukan kepala madrasah, PJ kepala madrasah, pejabat kepala madrasah. Nah, karena pangkatnya belum memenuhi syarat. Jadi KMA tadi kan direvisi, KMA 58 direvisi KMA 24. Tadi itu dalam rangka mengakomodir karena masih kekurangan tenaga untuk menjadi kepala madrasah, baik masing maupun yang PNS yang diminta atau diberi amanah di yayasan, kok pangkatnya belum 3C atau belum pasien, maka namanya PJ. PJ itu boleh tanda tangan jasa, boleh tanda tangan apapun boleh. Sama statusnya, hanya karena belum aja pangkatnya belum sampai aja PJ itu. Ya, PJ, pejabat kepala madrasah. Ya, bedanya itu. Hanya kemudian Bang ribet rasa dulu si PJ kepala madrasah. Ya, tidak apa-apa. Itu di sekolah tetangga juga sama. Ada yang PLT 2 tahun, tapi ketika menandatangani ijazah tidak tulis PLT. Ada kepala SMP 1 dan kepala SMP 2 dulu dianggap lama sekali itu fokus mainnya itu. Fokus main 2 tahun lah. Tapi ketika menandatangani ijazah ya tidak tulis PLT kepala SMP 1 tidak. Lalu kepala SMP 1 ya fokus main ini. Boleh ya Pak, tetap dari kepala madrasah Pak. Saya jangan khawatir. Nanti di BKKM ya, nanti di BKKM karena sudah ada aturan bakunya tadi PJ. Sama yang imasin juga boleh seperti itu. Imasin kan kalau belum memenuhi syarat itu namanya PJ. PJ kepala madrasah. Lanjut nanya lagi Pak. Oh. Belum puas. Lanjut nanya lagi terkait orang yang ditugasi seperti kami. Istilahnya dalam pembelajaran masih diwajibkan 24 atau tidak. Itu terkait nanti ketika kita akan maju KKM. Ngaten. Ini berarti khusus PNS yang lain boleh tahu kalau orang masalah kita pilih Masalahnya
Ini masalahnya kan agak kebingungan, nanti jangan-jangan maju jadwalnya tidak ada jamnya malah tidak diakui, kita batal lagi. Ya, kita ini agak apa ya? Agak kita itu bekerja dengan beberapa regulasi yang berbeda. Kalau naik pangkat regulasinya beda masalahnya. Ya, naik pangkat itu regulasinya adalah Permenpan dan Permendikbud. Ya, tidak memakai KMA. Ya. Kalau jabatan kepala madrasah KMA. Tapi naik pangkat hanya Permenpan dan Permendikbud. Nah ini yang kayak memang membingungkan ini. Yang membingungkan. Sehingga kemarin ada semacam kesepakatan lah, semacam kesepakatan. Contohnya Pak Ali itu kepala MTS gitu loh ya. Itu kan DPK kepala, bingung nih sama naik pangkat, ngulang di kesepakatan. Kalau sesuai Permenpan dan Permendikbud itu tetap mengajar 24. Iya 24 jam. Sesuai Permenpan Permendikbud. Ya. Tapi kalau KMA boleh tidak mengajar. Sebagai masa madrasah. Sehingga kemarin disiasati yang MTS Bidoro, Pak Ali tetap jadwalnya ada, tapi yang ngajar bukan Pak Ali. Nah, itu namanya kesepakatan monggo disepakati. Karena tadi sudah pekerjaannya kan sama dengan kepala madrasah, karena memang kepala madrasah. Tapi kemudian masih punya kewajiban mengajar tidak hanya 6 jam, tapi 24 jam. Sehingga tadi kesepakatannya untuk menengahi antara KMA dan Permenpan Permendikbud, maka kemudian silakan diperbolehkan kalau apa. Nanti jenengan tetap masuk jadwal pas Bapak yang ngajar, berarti boleh Pak Sarjana boleh mulai. Itu pernah saja sebagai pernah. Tapi nanti tetap semangat ya, tetap semangat bahwa mulai Januari besok supervisi dilaksanakan. Sepakat kita semuanya, supervisi harus dilaksanakan. Kalau MI itu, kalau gurunya kurang dari 10, yang mensupervisi cukup kepala madrasah. Nggak boleh melakukan karena kepala madrasah itu berkewajiban menilai mensupervisi antara 5 sampai 10. Antara 5 sampai 10. Kalau lebih dari 10 boleh menunjuk guru senior di SKNI. Jadi di supervisi itu boleh. Kalau lebih dari 10. Nah ini kan ya kebanyakan hanya kurang dari 10 lah, 10 paling banyak. MTS pasti 40 gurunya, berarti kepalanya hanya mensupervisi guru-guru senior. Guru-guru senior adalah yang mensupervisi guru-guru yang lainnya. Nah ini kan nggak apa-apa, nek di Lutam gurunya banyak Pak. 25 berarti kan boleh 3 penilai. Boleh 3 penilai nggak apa-apa guru senior. Pak kepalanya ngambil 5 saja nggak apa-apa. Ngambil 5 guru yang senior yang dinilai. Kemudian yang 20 berarti nanti 3 orang. Jangan dimaksimalkan. Dimaksimalkan nanti mah gurunya juga sudah ulang sing guru senior tadi. Kasih aja 5 ya, kalau lebih sedikit ya apa-apa. 10 itu maksimum. Kalau memang guru yang sudah senior, kemudian memang dia mampu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan, bisa bagi waktunya nggak apa-apa. Tapi kalau gurunya nggak pernah ikut pelatihan gimana? Ya kepalanya yang mati lah. Tugas kepalanya itu karena itu dia guru senior tadi membantu kepala madrasah. Jadi yang bertanggung jawab adalah kepala madrasah. Dalam hal supervisi, karena guru senior itu tidak memiliki kompetensi supervisi. Yang punya kompetensi supervisi adalah kepala madrasahnya. Sehingga nanti ketika jenengan ada yang dari 10 di sini Bapak tadi 20. Oh itu Waring 20 sama. Waring berarti nanti guru senior kita jenengan ajak duduk bersama guru senior. Ya paling mudah dikasih materi ini, dikasih materi, kasih itu, kemudian suruh baca, setelah baca nanti kumpul-kumpul kita membuat program supervisi.
Yang membuat program tetap kepala madrasah. Yang bertanggung jawab bukan yang membuat. Yang bertanggung jawab tetap kepala madrasah. Yang melaksanakan boleh tadi guru senior. Yang menganalisis guru senior. Tidak lanjut juga boleh. Tapi semuanya program adalah kepala madrasah yang bertanggung jawab, membuat dan juga melaporkan. Ya. Nah itu, sehingga nanti Pak Talimen juga nanti disosialisasikan Pak besok diseminasi onnya itu, onnya tidak langsung guru tugas Pak Sarjana mau guru tugas tiba-tiba disupervisi. Itu namanya apa ya? Prinsip ya, ada nggak manusia. Dalam prinsip nggak boleh ya, dalam prinsip supervisi nggak boleh, nggak boleh. Harus duduk dulu bersama-sama, diajak diskusi. Lihat instrumennya. Kalau instrumennya belum baik, dikasih diskusi. Jadi observasi kelas itu didahului dengan supervisi perencanaannya dulu. Kalau perencanaannya belum baik, jangan disupervisi, diperbaiki dulu perencanaannya itu tadi. Administrasi perencanaan dan juga RPP-nya disupervisi dulu. Kalau masih ada catatan, nggak apa-apa, diperbaiki. Kalau sudah down, mudeng maksud saya, mudeng baru kapan saya bisa masuk kelas, ditawari bukan besok saya masuk kelas. Ya, kapan? Kan guru kan begitu, besok ulangan gitu. Jadi nanti ditawari masuk kelasnya kapan, ya kemudian biar ada perbaikan setelah pelaksanaan itu. Nanti seperti itu, ya. Mudah-mudahan nanti cepat ada pengalasnya yang definitif karena kan pengalasnya itu masih sementara lah, masih sementara ya, sementara itu 3 tahun loh. Karena kosong ya, pengalasnya masih kosong belum. Baru rekrutmen kemarin, benar ini, tapi belum diklat, tinggal tunggu diklat. Dan sekarang ada rekrutmen lagi, kalau kemarin yang menyelenggarakan kanwil, kemudian sekarang yang menyelenggarakan GTK, monggo nanti itu bisa. Guru DPKM ini banyak, masih 70 lebih. DPKM ini masih 70 lebih, sehingga masih ada kesempatan. Tadi guru MAN ya saya juga mendaftar guru MAN. Sudah ada guru MAN 2 orang yang kemarin lulus 1 ya. Besok bisa jadi pengas MI guru MAN kalau sama saja. Oke, Pak Supervisi Pak Talimen, ya, monggo tapi kita nanti kalau ada kesempatan bedah instrumennya dulu ya, nggak apa-apa. Ya ini dulu, monggo berikan nanti Pak Sakti. Terima kasih Pak. Ini saya melanjutkan dari Japri teman yang menanyakan nanti sebelum ke supervisi. Yang pertama ketika Bapak tadi buka slide masalah pembelajaran abad 21 dan budaya mutu di madrasah, mohon dijelaskan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kami di Min 3, alhamdulillah pada semester 2, karena saya hadir di madrasah ini bulan Januari, pada bulan Maret kami coba untuk supervisi sudah kami bagi beberapa guru senior yang membantu berdasarkan pangkatan. Terus ini berjalan, akan tetapi permasalahannya karena di supervisi itu ada harus objektif dan realistik. Nah ini kendalanya di sini. Jadi teman-teman banyak yang lebih mungkin marah di supervisi kepala madrasahnya langsung. Terus pada semester ini saya coba hadir sendiri di madrasah. Kebetulan sebelum saya melaksanakan supervisi, saya tetap masuk di kelas mengajar sebagai guru. Saya mengajar. Kenapa ini benar-benar saya lakukan, Pak? Yang pertama, tujuan saya masuk kelas itu untuk mengetahui kondisi siswa bagaimana, realnya siswa. Terus yang kedua, dengan saya masuk kelas, otomatis saya tahu karakter biasanya yang namanya guru itu mencerminkan karakter wali kelasnya.
Ya, ini yang ingin saya tahu juga. Bagaimana sih guru selama ini ngapain anak sehingga biasanya kan membentuk karakter itu. Akhirnya terus yang semester ini saya laksanakan supervisi, dan supervisi yang saya lakukan insya Allah sudah seperti yang diharapkan tadi. Ada supervisi administrasi, juga supervisi di pembelajaran di dalam kelas. Hanya memang untuk lepas dari yang namanya subjektivitas, kita juga agak sulit karena kalau kita mau bicara apa adanya kadang-kadang saya ambil tepat, nggak sampai hati untuk menyampaikan terus terang apa yang terjadi di kelas. Jadi hanya kalau sifatnya umum, ini terjadi dialami untuk pas pembelajaran dialami guru secara umum, kami sampaikan di dalam rapat. Ini temuan kami seperti ini dialami. Tapi untuk yang sifatnya kok agak tajam ya, saya panggil kalau kita ajak ngobrol person. Terus dan ini untuk tindak lanjutnya yang kami belum bisa memberikan pendampingan, dan ini mungkin menjadi zona nyaman bagi guru-guru. Jadi sudah disupervisi ternyata apapun hasilnya tidak ada tindak lanjutnya. Ini yang belum kami lakukan karena ini baru ya ini 2 kali ini supervisi. Mohon petunjuk bagaimana cara melaksanakan tindak lanjut supaya bisa lebih efektif dan guru benar-benar bisa ada perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih Pak. Depan. Ke foto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau mengenalkan diri, nama Watio Sakti, panggilan Sakti, tapi sanes keras saktinya. Alhamdulillah Pak Tarjo ini lo didhawuhi kali Pak Rafiq mulai nginjang dalam wonten blimbing. SK-ne dereng didamel Pak. Kalau mudhunke permohonan dereng didamel insyaallah nggih per Januari menawi. Alhamdulillah kula niki lagi benten kali Pak Jono Pak. Nek kula lebih tertib niki. Kula verifikasi pembelajaran dan akademik dalam 1 tahun kemarin tim bimbing kita laksanakan 2 kali. Di semester 1 kita laksanakan di bulan Agustus. Di semester 2 kita laksanakan di bulan April. Alhamdulillah di MIM bimbing khususnya yang sertifikasi hasilnya baik. 2, 3 dengan saya. Itu dikali. Tapi kendala untuk yang non kita di leres Pak Hamdan itu nek amunisi ini dereng niku semangate kirang. Semangate kirang terus kangge kula ajeng mlekoto niku sarane mboten tegel, Pak. Jadi bagaimana cara terus pundi sharing oleh senior-senior Banten bagaimana memotivasi yang dereng-dereng niku atus Pak Andam CS niku bisa kembali semangat kangge nyekapi kebetahan supervisi mengaten. Mengatakan yang saya aturaken kula akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Membawa acara. Lebih kali. Anut. Saya ambilkan. Pak udah sih. Ya, terima kasih. Jadi memang beda kalau yang negeri itu sosialisasinya lebih dulu. Yang MIN karena juga Bu Ika kan habis pelatihan di debat calon wakil. Tapi semua sudah ya, semua sudah kok. Nah, yang sudah penguatan kepala madrasah di MAN itu kan? Sama, materinya sama kok. Hanya mungkin setelah penguatan itu ada pandemi itu ya. Nah, setelah Amunisinya beda Pak, sehingga mungkin beda. Jadi setelahnya teman-teman kepala madrasah, kalau Bu Ika berarti 2 kali karena di MAN ikut,
BDK ikut ya. Saya Hah? online di Bali. Push declare, ya langsung push declare beda. Itu lebih IN-nya lebih nasional. Materinya itu nasional. Kalau di BDK ya udah ya nasional, di BDK itu sama. Artinya regulasi-regulasi yang di negeri itu lebih dulu. Bahkan kalau dulu ya, sebelum ada regulasi yang baru itu pengawas lebih kalah sama kepala MI. Pengawasnya itu kalah informasi dengan kepala madrasah, pokoknya hanya lagi kepala MTS negeri, kepala MAN maupun kepala MIN. Kendalanya sampai saat ini saya maupun Pak Khalil belum masuk ke grup yang datang. Jadi apapun informasi dari sana kita tidak tahu sama sekali, Pak. Kepala MI, misalnya. Iya, Kepala. Jadi informasi yang kaitannya regulatif terbaru kita sangat Ya kalau ketemu suruh masukkan, ketemu kepala MIN. Sudah, saya dari teman sudah mohon maaf di Masukkan. MIN ya, ternyata sampai saat ini belum. Oke, tadi kan Saya mau terus Mbak Arika memberi solusi. Ibu telepon saya ke Pak Pak Agus. bukan yang kursis dengan Pak Cuer. Pak Joy. Saya tidak berani. Nah ya. Tanggal berapa dia, Bu? Pak Suwer. Artinya walaupun ini dalam grup memang setiap hari ada regulasi langsung di share. Grup pengawas juga sama. Saya malah ada di grup Jawa Tengah ini, Bu. Nah, artinya memang regulasi yang tiba-tiba sekarang, apalagi sekarang tiba-tiba, sifatnya tiba-tiba. Regulasi itu seminggu ada itu. Artinya kalau kita kepala MI negeri lebih dulu informasinya. Tapi sekarang sudah berbeda. Pengawas juga sudah punya grup yang kemudian di dalamnya ada Kabid dan KC di Kambil ya, hingga informasi-informasi tentang kurikulum, tentang sarpras, tentang yang lain itu ketika ada informasi baru pasti kami dari pengawas dan sudah dapat informasinya lebih dulu. Berbeda dengan yang kemarin pokoknya sudah berbeda sekarang. Berkaitan dengan pelaksanaan supervisi, alhamdulillah ya, Men lebih dulu sudah melaksanakan karena sudah mengetahui regulasinya, instrumennya juga sudah ada dan materinya dapat baru dari pelatihan tadi, sehingga semua disupervisi gitu, semua disupervisi. Di guru memang semuanya disupervisi. Baik itu ASN atau guru non ASN sertifikasi maupun guru yang non ASN non sertifikasi. Ya, jadi memang harusnya semuanya disupervisi karena supervisi ini dalam rangka tadi itu benar-benar itu dalam pembelajaran nih, dalam memastikan bahwa guru yang diberi tugas nek Pak Sarjana keras, belum orang. Larang belum ganti. Langsung beritanya sekarang. Memang harus seperti itu karena gurunya harus disupervisi, artinya harus disupervisi. Supervisi karena tadi untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kelebihan, kekurangannya. Karena supervisi bukan untuk mencari kekurangan. Nah ini yang biasanya kita ketik oleh guru itu, supervisi itu mencari kekurangan, kelemahan guru ya, kemudian di apa ya? Bahan diskusi, Pak. Nah, bahan diskusi karena memang tadi saya katakan pemantauan itu kan pemantauan. Kepala sekolah ingin memastikan bahwa gurunya itu melaksanakan tugas dengan benar. Kalau dipantau ternyata ada kekurangannya, nanti akan tadi benar. Kalau yang sifatnya sangat pribadi bisa personal, namanya klinis, nanti dikliniskan. Diskusi 4 mata, bukan 2 mata, 4 mata saja diskusinya. Tapi kalau yang sifatnya umum seperti apa 21 kan umum, berarti bersama-sama nanti bagaimana cara mengimplementasikan tadi keterampilan kecakapan apa 21 untuk memfasilitasi peserta didik kita agar memiliki kecakapan apa 21 tadi. Nah, nanti itu bersama-sama karena memang permasalahannya sama ya. Ya Pak Watio, ya monggo nanti selamat bertugas di bawah, mudah-mudahan cepat berkembang. Sana itu juga sama sih posisinya, stolnya blimbing ya. Saya akan sama pendampingan.
Ya agak sulit ini. Sama anak swasta itu tanahnya alokasinya sebenarnya sudah pinggir jalan, hanya kurang menguntungkan Pak ya. Seperti itu Bu sini. Ya memang semua madrasah hampir seperti itu, termasuk Mencatu aja. Mencatu itu tanahnya masih tanah milik desa sehingga nggak bisa berkembang. Itu sudah wakaf tak? Ya sudah wakaf sebagian ya. Hanya memang luahnya belum, masih kurang luasnya ya. Masih kurang. Ya. Tapi tetap sama nanti harapan kami setelah kita memahami konsep tadi, yang kemudian nanti kita akan melihat skenario-nya ya. Skenario dalam melaksanakan supervisi itu seperti apa, maka kemudian nanti berangsur-angsur goalnya tadi, guru mengajar dengan baik, guru mengajar sesuai dengan apa 21, karakter apa 21 tadi. Nah, karakter apa 21 bisa kita buka regulasinya Bu Ika. Tadi ada yang menanyakan, mungkin teman-teman kepala madrasah juga sama, yang lain. Jadi itu sebetulnya tahun 2018. Nanti saya kasih covernya saja lah. Kulitnya saja. Ini saya bukakan di file. Sama ya, kita memanage file itu juga harus bisa. Betul. Ini sudah terlalu lama tidak dipakai. Saya itu ketika jadi guru di Mulus, dokumennya masih ada. Dokumen saya KTP silabus dari Mulus 2000. Ya ada komputer itu lah, ada komputer ya, masih ada dokumen saya. Termasuk KTSC karena saya kan orang kurikulum Mulus. Masih ada. Kemudian tahun 2029 saya masih di pengawas pun saya punya dokumen yang lengkap. Sebagai rujukan teman-teman pengawas semuanya di sini di kantor kebetulan ini tidak pernah semuanya. Data pengawas itu program kerja sejak saya jadi pengawas ada di sini program kerja dan laporannya sampai 2021 lah. Di sini ada program. Program seperti ini dan laporannya. Ini manajemen kerja, manajemen file. Laporannya semua ada. Termasuk ketika saya jadi narasumber seminar PPK, itu ya laporan. Kemudian guru ini aja profesi ya. Dan guru pemantauan laporan standar pendidikan itu semuanya. Termasuk materi untuk pelatihan. Ketika saya berkunjung ke madrasah, itu materi namanya materi pembinaan. Sama ini. Jadi abad 21 itu ada di sini. Kira-kira ada di sini. Ini berapa? Abad 21 di sini. Sudah tahun 2012. Tidak. Mana ya? Pembelajaran hot. Pembelajaran hot. Pembelajaran perjudian pendis. Perjudian pendis.
sini. Perdidikan pendidik nomor 5163. Itu adalah pembelajaran abad 21, sudah abad 21. Ya, tahun 2016. Ini. Jadi di perbedaan penulis 5163. Coba kita lihat ya, tentang pembelajaran hot. Ada pembelajaran dengan kompetensi abad 21. Ya, ada yang dengan juga. Nih, merangsang, memfasilitasi tumbuhnya 4C. Critical thinking atau merangsang tumbuhnya kemampuan siswa berpikir kritis. Bahasanya merangsang. Merangsang dulu ini yang buat kerja pendes dulu. Stimulus, stimulus, stimulus. Merangsang itu negatif ya? Bukan negatif, terlalu kasar untuk di hal yang apa ya? Formal, kasar. Ya. Tanpaannya kasar ya. Jadi 4C itu. Jadi 4C itu di regulasi ini, di regulasi kita itu sudah ada sejak 2012. Hanya kemudian karena mungkin harusnya 2019 sudah 2016 sudah dipakai istilahnya. Jadi Juli 2016 sudah diterapkan abad 21. Sehingga kan instrumen untuk supervisi sudah abad 21. Ya ini semuanya ini abad 21 termasuk adalah apalagi moderasi beragama. Yang terbaru adalah moderasi beragama. Padahal semua guru mendapat pelatihan ini. Yang moderasi, tapi sudah ada jenisnya. Ya. Jadi PPK ini kan perpres, PPK ini kan perpres. Perpres nomor 87 2017 tentang penguatan pendidikan konten karakter. Ini juga belum bisa masuk ke pembelajaran, maksudnya belum terlihat. Nah, ini karakter karena memang di RPP itu boleh namanya apa? Secara implisit tersurat atau tersirat. Tersirat berarti dituliskan. Oh ini penguatan karakter disiplin. Oh ini penguatan karakter religius. Oh ini penguatan karakter tanggung jawab. Itu boleh tersurat. Kalau tersurat itu jelas karena semua tahu. Tapi yang tersirat jangan tahu semua penyusunnya. Makanya kemudian karena masih baru, agar kalau bisa memang tersurat. Untuk penguatan itu apa yang namanya disiplin dan jujur itu seperti apa? Kalau bayangan saya ketika ada penguatan karakter di pembelajaran kan siswa diberitahu ini loh penanaman sifat ini, akan tetapi ini kok belum ada yang muncul. Boleh memfasilitasi, artinya guru itu memfasilitasi untuk penanaman karakter religius tadi misalnya kan setiap guru pasti memimpin doa di madrasah ya. Doa, tidaknya doa untuk memulai pembelajaran tapi doa-doa yang lain artinya. Walaupun di pagi hari tidak ada kebiasaan lagi, tapi kemudian makanya kemudian sekarang kalau ada kompetisi ada namanya terintegrasi dengan keislaman, sains terintegrasi dengan keislaman, kemudian matematika terintegrasi dengan keislaman. Itu karena memang nanti di soal-soal sains itu pasti akan muncul dikaitkan dengan keislaman, dengan agama, karakter. Termasuk kemarin Bu Putri itu menjelaskan ada Islamic term-nya mana. Saya mau tanya kok belum sempat. Ya, jadi yang dikupas Islamic term dalam setiap pembelajaran. Iya, karakter. Yang supaya tahu hanya PPK. Iya, karakter religius. Iya. Karakter religiusnya itu. Tapi belum menunjukkan Islamic term. Sementara kan karakternya banyak sekali, tidak hanya Islamic term itu aja. Ya, artinya karakter itu tadi di RPP tersurat.
nanti diimplementasi kelas dia difasilitasi. Guru itu memfasilitasi dengan karakter religius, karakter tanggung jawab, atau kemudian dengan literasi yang ketiga ini, ya, dengan literasi. Ya, sekarang KSM yang berada di pesantren, karena walaupun gurunya saya tidak mengintegrasikan dengan keislaman, sudah ada materi yang sangat luas. Nah, kalau sadar ya. Ya, yang penting ya. Si MTS 1 sekarang ada bilingual. Nanti kelasnya kelas 3 bahasa ya, Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Sudah ada buka kelasnya. Nah, makanya baru kemarin sudah koordinasi dengan kami, langsung ada kelas 9 khusus pembelajaran sudah pakai itu. Ya, 4 ini yang kemudian kecakapan nomor 21 yang mulai 2019 soalnya Juli 2019 teman-teman guru sudah diberitahu lewat PKB sebetulnya, harusnya lewat PKB ya. Kalau kepala sekolahnya belum dapat ya belum bisa. Kepala sekolahnya sudah dapat tentang PKB itu baru bisa menyampaikan kepada teman-teman guru. Tapi kalau kepala sekolahnya belum ya berarti belum sampai tentang apa dosa yang perbimbingan bersudut dimasukkan juga itu sampai. Ya, kolaboratif berarti siswa dibimbing atau difasilitasi untuk bisa bersinergi, bekerja sama, tidak boleh ego, tidak boleh individualis. Siswa itu difasilitasi ya. Kita atau guru atau kepala madrasah memfasilitasi teman-teman guru itu agar ada kolaborasi antara siswa dengan siswa dengan guru, siswa dengan itu ada kolaborasi. Kemudian juga merangsang tumbuhnya kemampuan siswa untuk kerjasama, bina kolaborasi. Kemudian kreativiti itu adalah siswa difasilitasi untuk kreatif. Apapun produk siswa, hasil siswa, guru tidak boleh menjustifikasi, tidak boleh memponis. Oh ini nggak boleh, oh ini salah, oh ini buruk, nggak boleh guru sekarang. Di 14 ini. Jadi guru harus memotivasi. Oh ini sudah baik, coba lagi ke belakang, dengan teman-temannya. Atau kreatif itu merasakan tumbuhnya. Ekstensi dari kata begini. Merasa. Merangsang sesungguhnya kemampuan siswa berpikir kreatif ya, kreatif dan inovatif, atau tentunya ide-ide baru, ide-ide baru yang orisinil bagi siswa, orisinil bagi masyarakat kan. Oke, break kan? Gak apa-apa nanti dijoli jangan apa. Ini soalnya jawab tadi temannya Brika yang tanya tidak. Iya kasihan lu bicara. Ide baru itu artinya di orisinil yang belum ada di siswa, bukan belum ada di dunia. Kalau belum ada di dunia berarti ide baru. Bagi siswa ya, bagi siswa ide baru. Tapi bagi kita guru sudah ada, di luar sana sudah ada. Kemudian komunikatif atau merangsang punya kemampuan siswa untuk mengomunikasikan, bisa presentasi nih saudara. Siswa mau berbicara, bisa berbicara di depan kelasnya itu apa 21. Kecakapan pada itu siswa harus bisa presentasi, bisa berbicara di depan kelas. Apa kompetensi itu belum terjadi di abad 20 ini? Sebagian mungkin sudah, hanya ini kan ditegaskan. Dulu belum dipayungi, sebelum itu belum dipayungi. Urung hot ya. Urung ditagih, Sudah ada.
Dia sudah ada. Sudah dilaksanakan. Sudah kan guru siswa ketika ke depan ya, ke depan guru memfasilitasi siswa menyampaikan tugasnya atau mempersiapkan tugas di depan itu kan sudah menyampaikan komunikatif. Hasil kerjanya. Itu sudah dilakukan dulu sudah. Hanya kemudian itu belum ditagih, belum diwajibkan ya, belum diwajibkan. Tapi sekarang karena sudah ada juknisnya, petunjukannya sudah ada, sehingga guru memang harus atau wajib memfasilitasi. Sehingga di instrumennya itu ditagih. Guru kok di RPP-nya belum ada, guru kok di pelaksanaan belajarnya belum ada, maka kemudian ada tindak lanjut. Tapi gurunya di KD ini kok belum ada tentang keterampilan atau kesehatan itu gambarnya. Nah ini termasuk menerapkan berpikir tingkat tinggi ini, Pak. Ya. Itu soal-soalnya juga lebih. Kemarin sudah ada juknisnya 2000 tahun ini ya. Tahun ini bulan Maret ya, tanggal 25 kami juga sudah mensosialisasikan perwakilan pengurus KKB itu. Perwakilan pengurus KKB MP ada 16, KKB, MPS 16, MGMP, MA juga diundang. Di Targo kami sampaikan untuk PAS besok PAS itu harus sudah hotnya 50%, tahap 50% yang hot. Yang hot itu seperti apa itu berarti nanti dibahas ya, berbeda bukan sekarang. Sekarang bahasnya memantau aja, supervisinya aja. Kemarin sudah pelatihan ML itu. Oh ya itu yang dekat ya, BDK ya. Guru kami juga sudah Diseminasi ya. Ya makanya kemudian nanti di guru-guru yang lain juga. Ya di KKG juga ditularkan ya. Teman-teman guru di KKG nanti dia mengetahui bagaimana prosedur nyusun soal yang hot itu. Jadi penerapan ini kan ujungnya banyak guru. Ya. Kalau gurunya tidak pernah mendapat pelatihan atau tidak secara tetap pelaksananya sulit, Pak. Ya, ini Kepala kan juga punya keterbatasan untuk bisa menyampaikan seperti itu. Betul Pak. Jadi berjenjang. sudah tua Pak Sofi. Ini berjenjang Pak. Berjenjang jadi yang disosialisasi itu kan kemarin ketua KKG-nya. Yang kita sosialisasi ketua KKG. Lah ketua KKG itu harapannya diseminasi, sosialisasi kepada Dabin KKG-nya. Diharapkan seperti itu sehingga guru yang hadir di KKG maupun tidak hadir itu paling tidak dapat soft copy-nya. Nah, soft copy-nya kemudian tidak ditindaklanjuti di print oleh guru saya nggak tahu. Orang itu lama loh. Sudah tahu jadi matang kopi. Ya, makanya. Itu kan diklat itu permintaan dari kantor Kementerian Agama. Karena baru maka kemudian kita minta. Moderasi juga sama. Moderasi kita minta, juga kita minta. Itu memang kita minta dari BDK agar melaksanakan pelatihan di kabupaten menyampaikan materi tentang itu sehingga nantinya madrasah sudah bisa menerapkan hot itu maupun moderasi. Ya, ini tadi ya urutan. Kemudian ternyata ini kata ya. Nah ini apa ya? Batasan-batasan yang ya, jadi lot itu dua sebenarnya. Ini lot itu memahami dan mengingat lot. Ini dari siapa membaca itu begini. Walaupun nanti di setiap jenjang juga lot dan lotnya berbeda. Disesuaikan dengan tingkat ya, tingkat tingkat berpikir desa.
Jadi ini tahun 2012 sudah ada aktornya, hanya belum sampai ke guru. Itu apa penyebabnya? Nah, itu KKN sudah ada, KKN sudah ada, KKN juga ada. Hanya KKN tadi saya awal belum pernah membahas tentang ini di KKN. Yang membahas anggaran tentang CAS dan PAK. Harusnya KKN disampaikan ini. Pengawas atau pembina atau siapapun kasih atau siapapun yang diundang di KKN itu nanti setelah membahas ini baru membahas keuangan, nggak apa-apa. KKN-nya kan kampung lah. KKN itu setahun nggak rapat. Hanya lewat ini Pak, turunan apa itu. Ini tertolong aja KKN Minonotik ya. Soalnya siapa ya? Luar biasa ada. Hebat. Ya ini sebenarnya ya, nanti dilanjut. Sementara ini yang buat seperti itu, sehingga kepala madrasah tahu dulu tentang hot. Hot yang positif bukan yang negatif. Berarti ini hot itu merangsang. Benar enggak benar? Saya kembalikan waktunya dulu. Alhamdulillah. Ternyata manfaatnya merangsang. Monggo